untuk memahami bagian-bagian dari morfologi organ generatif buah. Nah, ini pada acara ke-6 sampai acara ke-10 itu akan dilakukan kegiatan lapangan. Nah, kegiatan lapangan ini akan dipandu oleh teman-teman koas. Satu koas itu akan mengampu atau memegang 10 mahasiswa. Dengan pembagian yang nanti akan saya sampaikan selanjutnya atau setelah ini. Yang pertama, kita akan mengenal subdivisi gimnosperme. Nah, semoga teman-teman masih pada ingat itu gimnosperme itu apa. Di SMA teman-teman udah pasti mengenal. Ya mungkin sebagian ingat, sebagian nggak ingat. Tumbuhan itu ada 2. Ya, ada yang nggak punya pembuluh, ada yang punya pembuluh. Yang nggak punya pembuluh itu contohnya apa? Lumut. Nah, tumbuhan yang berpembuluh ada 2, yaitu ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Atau menggunakan spora. Nah, yang spora kita kenal sebagai tumbuhan paku. Nah, yang tumbuhan berbunga atau kita lebih keren dengan spermatopita itu akan dibagi 2, yaitu apa? Angiosperme dan gimnosperme. Yang angiosperme itu bijinya tertutup oleh daging buah, sedangkan yang gimnosperme itu enggak tertutup oleh daging buah. Contohnya gimnosperme itu apa? Pinus, gitu. Gampang, nggak jauh-jauh. Ki Putri, kalau nggak tahu besok kita akan kenalkan. Kemudian ada damar, nah, pasti pada udah pernah lihat damar. Nah, itu contoh-contoh tumbuhan gimnosperme. Nah, acara berikutnya yaitu koleksi dan herbarium. Kita akan belajar bagaimana cara mengambil sampel tumbuhan untuk kegiatan identifikasi dengan baik. Ini ada yang raise hand. Arif Yoga Pratama. Ini kalau mau raise hand, maksudnya nanya, silakan di-unmute dan ditanyakan apa pertanyaannya, Dek. Oke, udah di-mute. Jadi nggak nanya ya, oke. Kemudian, pada koleksi dan herbarium, kita juga akan mengenal cara pengambilan gunting, bagian apa saja yang harus kita ambil, dan juga pengeringan, lamanya pengeringan. Oke, Arif Yoga Pratama, silakan kalau ada yang ditanyakan, karena di layar UPTI muncul Arif Yoga is raise hand. Silakan di-unmute dan ditanyakan apa pertanyaannya. Bilang ngomong. Iya, kurang keras, Dek. Silakan dikeraskan lagi pertanyaannya. Mohon maaf, Pak, tertekan. Oke, tertekan. Mohon hidupnya sedikit kasihan karena tertekan. Jangan sampai tertekan, karena kalau hidup kita tertekan bisa menurunkan fit atau kesehatan kita. Kalau kepencet, nah baru itu nggak apa-apa. Terus kemudian lanjut ke pengenalan jenis. Ke 1, 2, dan 3 itu kita akan mengenal tumbuhan angiosperme atau tumbuhan dengan biji yang terselubung oleh daging buahnya. Ya, kita kenal kebanyakan seperti mangga, kita kenal jeruk, alpukat. Itu akan kita kenal pada acara lapangan ke-1, ke-2, dan ke-3. Setelah itu, bersamaan dengan 3 acara itu akan kita beri tugas, yaitu pembuatan kunci determinasi. Nah, bagi yang nggak tahu, kunci determinasi adalah sebuah tools atau alat yang kita akan buat untuk memudahkan kita dalam mengenali jenis. Nah, kalau teman-teman masih bingung, sehubung kita masih terkoneksi dengan internet dan bisa buka HP, silakan di googling apa itu kunci determinasi. Untuk detailnya, pembagian dan cara pembuatannya akan kita sampaikan pada acara praktikum besok. Nah, setelah kegiatan semuanya selesai, kita akan mengadakan responsi yang akan targetnya dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020. Mungkin plus minus, tergantung dengan kondisi situasi. Kalau aman sentosa, kita akan adakan tepat pada tanggal waktunya, tapi kalau ada halangan, bisa kita ubah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Seperti itu. Kemudian, targetnya,
mahasiswa mampu mengenal paling tidak 100 jenis tumbuhan, yaitu pohon. Nah, ini sangat nyambung atau sangat erat kaitannya dengan tujuan praktikum dendrologi adalah ketika teman-teman mahasiswa itu supaya bisa mengenal jenis tumbuhan yang ada di Indonesia. Ya, paling nggak harus semuanya, paling nggak itu yang jenis-jenis yang penting dan juga punya nilai komersil atau punya konservasi tinggi. Tujuannya biar teman-teman bisa mengenali. Ketika sudah kenal, bisa mengukur potensinya. Ketika sudah mengukur potensinya, bisa merencanakan. Nah, nanti ujung-ujungnya akan menjadi database dasar teman-teman ketika bisa udah mudah kenal pohonnya, maka sebagai forester tidak akan terlihat kikuk di depan bosnya atau besok di tempat bekerja. Teman-teman sudah tahu, oh Pak, walaupun nggak ada buahnya, ini alpukat. Walaupun nggak ada buahnya, nggak ada daunnya, ini jadi. Walaupun nggak ada buahnya, oh Pak, ini jeruk. Nah, teman-teman tujuannya bisa mengenal seperti itu supaya nanti ketika besok dilepaskan di lapangan tanpa adanya dosen dan koas, teman-teman sudah bisa mengenali pohon-pohon yang ada di lapangan. Seperti itu. Itu yang menggambar smile siapa cuy? Awas nanti nilainya dikurangi yang oret-oret layar tanpa izin. Oke. Kemudian selanjutnya setelah saya bacakan tujuan, ini mohon disiapkan buku kerja praktikum. Karena kita jaraknya jauh dan teman-teman semua tidak bisa mempersiapkan dari kampus. Jadi teman-teman koas ini mohon menyiapkan buku kerja sendiri. Buku kerja itu berupa buku gambar berukuran A4 yang dipersiapkan masing-masing. Beri sampel coklat polos pada buku gambar tersebut dan tulislah identitas pada halaman sampul. Nanti contohnya setelah ini ada. Atau bisa menggunakan kertas label. Terus, buatlah garis tepi mengelilingi halaman dengan jarak 1 cm dari tepi dan kerjakan untuk seluruh halaman. Buatlah ruang keterangan seperti pada contoh berikut. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya ini adalah gambar A4 yang ditata landscape.